Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan buat kita semua, buat anak-anakku sekalian. Apa kabarnya pada hari ini? Bapak harapkan kita dalam keadaan sehat selalu. Pertemuan kali ini kita dalam kompetensi dasar mendiagnosis kerusakan sistem pengisian. Pada anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari sistem pengisian. Pertama, kita lihat konstruksi daripada sistem pengisian, ya, mulai dari ignition switch atau kunci kontak, alternator, dan baterai. Inilah komponennya atau diagramnya yang akan kita pelajari. Sistem pengisian ini sangat penting, gunanya untuk mengisi arus listrik ke baterai, mensuplai arus listrik ke seluruh sistem kelistrikan selama mesin hidup. Ada dua tipe sistem pengisian. Generator menghasilkan arus DC, alternator menghasilkan arus bolak-balik. Mengapa di mobil digunakan sistem pengisian dengan alternator? Karena konstruksinya kecil dan tahan lama, mampu menghasilkan output yang tinggi pada mesin pada kondisi ideal. Kita lihat bagian berikut ini. Ini baterai sudah mensuplai sistem starter, artinya pada saat starter mobil kita starter, arus listrik akan mengeluarkan baterai akan mengeluarkan arus listrik. Pada sistem pengapian juga begitu, sistem penerangan, sistem AC, dan sistem kelistrikan lainnya. Baterai harus dapat mensuplai arus listrik ke bagian-bagian sistem starter, sistem pengapian, penerangan, AC, dan kelistrikan lainnya. Jadi sistem pengisian berfungsi untuk menjamin ketersediaan energi listrik dalam baterai dengan mengisi kembali baterai setelah dipakai dan memberikan arus listrik ke seluruh sistem kelistrikan setelah mesin hidup. Artinya kalau sudah baterai ini mensuplai, tentu arus listrik yang ada di baterai ini akan berkurang, sehingga perlu untuk mengisinya. Diperlukanlah sistem pengisian alternator seperti berikut. Nah, pada saat mesin hidup, alternator juga berputar karena puli pada poros engkol ini dihubungkan ke puli daripada alternator. Apabila mesin berputar, maka alternator akan berputar untuk mengisi daripada baterai tersebut. Prinsip daripada alternator ini berdasarkan hukum Faraday. Ya, sini ada magnet, sini ada penghantar. Apabila kawat penghantar ini kawat penghantar, ini penghantar, ini kawat penghantar. Apabila penghantar ini bergerak atau digerakkan, ya, apabila konduktor atau penghantar ini digerakkan dalam medan magnet, maka akan timbul arus induksi pada konduktor tersebut. Artinya apabila ini digerak-gerakkan memotong garis gaya magnet, maka dalam penghantar ini akan timbul arus listrik. Itulah prinsip daripada hukum Faraday. Hukum tangan kanan Fleming. Apabila sebuah penghantar bergerak keluar memotong garis gaya magnet, maka gaya gerak listrik akan mengarah ke kiri. Nah, seperti ini. Apabila ini digerakkan memotong garis gaya magnet, maka gaya gerak listrik akan mengalir ke arah kiri. Nah, jadi ini kita lihat ketiga jari ini, ya, gaya tangan kanan Fleming. Ini adalah flux, ini arah gerakan, motion, arah gerakan daripada penghantar. Lalu ini arah daripada arus, direction of current. Ini flux itu medan magnet, ya, memotong. Nah, seperti itu ya digambarkan
oleh ketiga jari ini, tangan kanan frame. Prinsip generator seperti ini ya. Apabila penghantar digerakkan memotong garis gaya magnet, maka ini akan, tombol lampu ini akan hidup. Coba kita perhatikan prinsip berikut atau video berikut ini. Di sini di penghantar ini diberikan dua cincin atau ini namanya sikat ya, sikat A dan sikat B ya. Lalu galvano di sini ada, kita lihat voltmeter. Nah, apabila dia digerakkan di antara kutub magnet ini maka dia akan, kita lihat, bergerak ya ke arah positif maupun ke arah negatif. Artinya dia menghasilkan arus listrik bolak-balik. Prinsip alternator, sini ditempatkan sikat positif maupun sikat negatif ya, atau sikat positif di sini, sini negatif. Dia dialiri oleh arus listrik karena dihubungkan dengan baterai, maka arus listrik akan mengelilingi lilitan ini ya, mengelilingi lilitan ini akan menghasilkan medan magnet pada ini, core ini, intinya ini, atau disebut dengan elektromagnet. Apabila dia berputar seperti ini, sudah berputar memotong garis-garis magnet, karena ini juga kumparan terjadi garis-garis magnet, maka arus listrik akan mengalir ya pada kumparan tersebut. Konstruksi daripada alternator bentuknya seperti ini. Apabila dia dibongkar ya, maka kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama itu puli ya, rangka depan seperti ini, ada bantalan, ada kumparan rotor. Nah, ini tadi yang berputar tadi, rotor, magnet rotor. Lalu ini disebut dengan kumparan stator. Ini tidak berputar, dia hanya tidak bergerak. Ini ada sikat ya, dari sikat positif dan negatif. Lalu di sini rangka belakang, ini dioda. Nanti kita jelaskan satu persatu. Konstruksi daripada alternator apabila kita lihat atau kita belah dari samping seperti ini. Nah, ini letak daripada brush tadi atau sikat ini, lalu slip ring, lalu dioda, ini disebut rotor coil yang berputar, stator yang tidak berputar, fan, kipas, lalu puli. Mari kita jelaskan komponen daripada alternator. Yang pertama adalah rotor. Rotor ini tadi berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Pada beberapa jenis alternator, fan dijadikan satu dengan rotor sehingga ukuran menjadi lebih kecil dan kompak seperti ini. Nah, ini ada rotor seperti yang tadi. Yang kedua adalah stator. Ini yang tidak berputar, ya, yang tidak berputar. Berfungsi untuk membangkitkan arus listrik bolak-balik. Ya, mengapa bisa terjadi arus listrik pada stator ini? Karena seperti yang saya terangkan tadi, saya kembalikan pada prinsip alternator. Nah, ini tadi. Ini namanya rotor. Ini stator. Ya. Mengapa dia bisa mengalir arus listrik kemari? Akibat adanya gaya elektromagnet yang timbul di rotor. Ya. Rotor ini berputar memotong garis gaya magnet yang ada di sini sehingga dia menghasilkan arus listrik. Itulah prinsip daripada alternator. Di stator mempunyai penyambungan ada dua. Yang pertama adalah sambungan Y ya, dan star atau bintang. Yang kedua adalah sambungan delta seperti ini ya.
Jadi di stator itu ada 3 kumparan, ya, 3 kumparan yang di pelintir seperti ini, digulung, ya. Dia bisa berbentuk seperti ini, star atau bintang Y, hubungan Y. Ada yang berbentuk hubungan delta. Pembangkitan arus listrik bolak-balik dalam 3 fasa. Nah, agar lebih efisien dalam pembangkitan arus, pada mobil dilengkapi dengan alternator 3 fasa. Jarak dari masing-masing gulungan dibuat 120 derajat. Nah, seperti ini bagi 3. Ya, 120 derajat. Ini gulungan pertama, kedua dan ketiga. Nah, ini rotor tadi, ya. Rotor tadi juga ada magnet utara dan selatan. Bagaimana itu bisa terjadi? Coba kita lihat. Nah, ini berputar dia membentuk positif, negatif, dia bolak-balik, harus bolak-balik. Berikutnya adalah rectifier. Rectifier ini di dalamnya ada dioda, berfungsi untuk menyearahkan arus. Kenapa harus disearahkan? Karena seperti tadi, stator tadi menghasilkan arus bolak-balik, sementara baterai itu di dalamnya adalah arus searah. Nah, diperlukanlah penyearah arus yang dinamakan dengan rectifier. Nah, seperti ini bentuknya. Rectifier ini terdiri dari beberapa dioda, ya, dioda positif dan dioda negatif. Itu dia. Ya, berfungsi untuk merubah arus AC menjadi DC. Ya. Dioda holder berfungsi untuk meradiasikan panas atau nah ini rectifier holder untuk penghantar panas, ya. Nah, kita lihat bagaimanakah penyearahan arus tersebut, ya, bagaimana dapat disearahkan arus tersebut dengan dioda tadi. Nah, ini kita jelaskan dengan bantuan bagan seperti ini. Sini ada dioda, kita umpamakan dioda 1, 2, 3 dan di bawah min 1, min 2, min 3. Sekali lagi ini diibaratkan, ya. Ada 6 dioda, ya. Kita namai yang pertama dioda pertama, dioda kedua dan dioda ketiga. Di bawahnya kita namai dioda min 1, dioda min 2 dan dioda min 3. Sehingga nanti bagan ini selaras dengan penjelasan yang ada di sini. Kita lihat. Nah, fase 1 arus yang dibangkitkan dari koil 2 ke koil 1. Nah, ini arus bangkitan masuk kemari terus kemari. Nah, arus yang dibangkitkan dari koil 1 ke 2. Nah, ini kemari juga. Nah, itu fase 1. Fase 2 arus yang dibangkitkan dari koil 3 ke koil 1, dari koil 3 ke koil 1. Nah, seperti itu untuk fase 2. Fase 3 dari koil 3 ke koil 2. Nah, seperti itu. Nah, sekalian kita coba sekali lagi. Dari koil 1 ke koil 2. Nah, kita perhatikan sama juga seperti ini. Baik, hasil penyarahan 3 fasa. Nah, seperti ini dia tadi, arus bolak-balik yang dihasilkan 3 fasa. Setelah melewati dioda, ya, dia akan menjadi arus searah, ya, sehingga dia bisa mengalir ke
beban maupun ke baterai. Demikian anak-anakku sekalian, ya, saya harapkan ini merupakan sekilas tentang sistem pengisian. Untuk lebih mendalamnya lagi kita akan pelajari untuk pertemuan berikutnya, yaitu sistem pengisian dengan menggunakan regulator, ya, sampai nanti bagaimana alternator tersebut dapat mengisi daripada baterai. Sekian dan terima kasih.